Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil field trip kami tentang suku yang berada di Jakarta. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ridwan Romli. Nama saya Resi Puji Susanti. Nama saya Yoga Hatta. Ya baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Suku Betawi adalah kelompok masyarakat Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Suku Betawi terbentuk dari percampuran suku-suku yang tinggal di Batavia atau saat ini bernama Jakarta. Suku-suku dari berbagai asal tinggal di Batavia pada masa pendudukan kolonial Belanda sejak abad ke-17. Pertempuran antar suku, bahkan antar bangsa pada masa itu. Batavia merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan dengan penduduk yang didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari berbagai daerah di tanah air, sehingga bisa dikatakan etnis yang disebut Betawi adalah pendatang baru. Pada umumnya, kelompok masyarakat Betawi berasal dari perpaduan etnis seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bali, Bugis, Makassar, Tionghoa, Arab, Ambon, dan India. Mereka berimigrasi dan akhirnya menetap dan berkeluarga di Batavia karena berbagai alasan. Baik, di sini ada tarian adat Betawi yang pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi merupakan seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Kombinasi ketiganya menjadi alasan tarian topeng sering dikatakan sebagai tarian teater. Tarian ini sering dipamerkan saat acara pernikahan hingga khitanan. Gerakannya yang luwes membuat tarian ini sangat enak dilihat. Apalagi alunan musiknya yang sangat cocok dikombinasikan dengan gerakan sang penari. Bahkan tarian ini sudah dikenal hingga ke mancanegara. Lalu tarian yang kedua ada tari Yapong. Tari Yapong ini pertama kali diciptakan oleh Bagong Kusu Sidiarjo pada tahun 1975. Tarian ini selalu ada dan tak pernah absen ketika peringatan ulang tahun Kota Jakarta. Nama Yapong diambil dari bunyi lagu Ya 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 yang dipadukan dengan suara-suara musik pong 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 sehingga disebut dengan Yapong. Iringan musiknya dihasilkan dari rebana biang, rebana ketimpring, dan rebana hadroh. Lalu yang ketiga, tari sirih kuning. Tari sirih kuning, tarian Betawi yang satu ini juga jadi salah satu tarian populer. Tarian ini umumnya dibawakan secara berpasangan dengan iringan musik khas Betawi, yaitu gambang kromong. Penari tari sirih kuning mengenakan kostum kebaya kurung dengan celana panjang, berbahan sutra khas Cina, peranakan dengan warna cerah. Yang keempat, rumah adat. Rumah adat Betawi sendiri merupakan akulturasi budaya dari masyarakat yang pernah mendiami wilayah Jakarta. Pengaruh tersebut berasal dari budaya lokal dan internasional. Pengaruh budaya lokal sendiri meliputi dari budaya Jawa dan Sunda. Pengaruh ini terlihat dari bentuk rumah khas Betawi yang mirip rumah joglo dari Jawa dan rumah panggung dari Sunda. Selain itu, pengaruh internasional seperti Cina, Eropa, dan Arab yang terlihat dari ornamen-ornamen pembentuk rumah seperti ornamen pada pintu dan jendela. Yang pertama, rumah kebaya. Sekilas namanya terdengar seperti jenis pakaian nasional, namun tahukah Anda mengapa rumah ini disebut sebagai rumah kebaya? Disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Pada rumah adat Betawi dan salah satunya rumah kebaya, masyarakat Betawi biasanya membagi bagian rumah menjadi dua bagian, yaitu rumah untuk semi publik umum dan pribadi. Area semi publik terletak pada bagian depan seperti teras dan ruang tamu. Kedua ruangan tersebut biasa
leluasa datang dan duduk. Sedangkan untuk area pribadi terletak di bagian seperti ruang makan, kamar tidur, dapur, dan pekarangan belakang. Area ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik rumah. Rumah kebaya juga memiliki kamar tamu yang disebut paseban. Kamar ini didesain indah untuk menghormati tamu yang menginap. Pintu diberi ukiran Yang kedua, bagi sebagian orang mungkin menganggap rumah adat Betawi jenis joglo dan kebaya terlihat sama, kendati sekilas keduanya serupa, namun jika dilihat secara seksama kedua sangatlah berbeda. Salah satu perbedaannya terlihat dari atap rumah. Rumah joglo atapnya tidak menyerupai pelana layaknya lipatan, tetapi menyerupai seperti perahu terbalik. Walaupun memiliki nama yang sama dengan rumah adat Jawa Tengah, namun terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari rumah joglo khas Betawi ini, yaitu pada rumah adat Betawi joglo ini memiliki tiang penyanggang atau bagi masyarakat Jawa dikenal dengan nama soko. Rumah adat Betawi ini memanjang dan berbentuk bujur sangkar. Selain itu, rumah ini terbagi menjadi 3 bagian, ruangan yang meliputi ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan difungsikan untuk menerima tamu. Ruang tengah dipergunakan sebagai area pribadi yang terdiri dari ruang tidur dan ruang berkumpul keluarga. Sedangkan ruang belakang dipergunakan sebagai kamar mandi dan dapur. Dengan bentuk khas luas rumah yang bisa dibilang cukup luas, rumah adat Betawi jenis joglo ini biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Rumah ini juga biasanya dibangun dengan material kayu berkualitas tinggi. Jenis rumah ini juga biasanya terletak bukan di pinggiran kota. Pakaian adat Betawi. A. Kebaya encim. Kebaya encim adalah salah satu kebaya Betawi yang hingga kini masih digemari untuk dipakai para wanita. Umumnya, kebaya encim akan dikenakan oleh perempuan setengah baya, perempuan muda, gadis remaja, atau remaja muda. Menurut sejarahnya, kebaya ini pada masa lalu dikombinasikan antara bahan lens atau brokat buatan Eropa yang ditutup dengan bordiran, sehingga baju ini tampak seperti langsung dibordir. B. Baju sadaria. Pakaian adat Betawi ini cocoknya atau khasnya digunakan dengan memakai celana panjang batik yang modelnya agak longgar, tetapi dapat juga memakai celana pantalon. Pakaian ini biasanya dibuat dari bahan katun dan juga sutra, yang modelnya berkerah tinggi yang lebarnya 3 atau 4 cm, berkancing sampai bawah dan berkantung 2 buah di kiri dan kanan bawah. Untuk menggunakannya, baju sandaria dilengkapi dengan kain sarung yang dilipat dan diletakkan di bahu, dinamakan cungkin, memakai peci atau kopiah hitam polos, dan memakai alas kaki selop terompah. C. Pangsit Betawi. Pakaian adat Betawi yang bernama pangsi Betawi memiliki ciri dengan leher baju yang bundar dan menggunakan tangan panjang. Dahulu, pakaian ini banyak digunakan oleh kaum kecil, namun sekarang banyak digunakan pesilat atau pendekar Betawi. Senjata. A. Golok. Golok adalah senjata yang memiliki bilah panjang dan tajam yang terbuat dari besi maupun baja, dengan gagang yang terbuat dari kayu keras. Golok memiliki sarung yang juga terbuat dari kayu untuk menyimpan golok. Ada 2 jenis golok suku Betawi, yaitu kerja dan golok simpenan. Golok kerja atau golok dapur atau gablongan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Golok simpenan sorenan digunakan untuk memotong hewan. Dan golok sorenan pinggang digunakan untuk berjaga-jaga serta mempertahankan diri. B. Belati. Belati adalah senjata tradisional yang kecil namun tajam. Terdiri dari bilah
gagang, juga sarung. Menurut bilahnya, belati dibagi menjadi dua, yaitu belati mata satu dan belati mata dua. Belati mata satu memiliki satu sisi tajam pada bilahnya, menyerupai golok, sedangkan belati mata dua, kedua sisi bilahnya sama-sama tajam. C. Badik cangkingan. Badik cangkingan merupakan senjata yang bilah besinya tajam dan panjang, dengan cincin perak atau perunggu yang menghubungkan bilangnya dengan gagang. Gagang batik terbuat dari kayu maupun gading yang terbentuk melengkung sesuai dengan genggaman tangan. Istilah cangkingnya berasal dari badik yang sering dicangking atau dibawa pergi kemanapun oleh orang Betawi. 7. Makanan. 1. Kerak telur. Kerak telur berbeda dengan soto yang hampir semua daerah ada. Kerak telur hanya berasal dari Jakarta. Makanan ini terbuat dari nasi yang dicampur dengan telur dan serundeng, kemudian dibakar di atas tunggu api. Telur yang digunakan bisa telur ayam atau telur bebek sesuai dengan selera. Yang menjadikan semakin unik yaitu proses pembuatannya. Pada saat memasak kerak telur, wajan yang digunakan dibalik sehingga kerak telur langsung mengenai api dan menghasilkan kerak dengan aroma dan citra rasa yang khas. Untuk menjumpai makanan khas ini, Anda bisa datang ke tempat-tempat wisata di Jakarta atau saat ulang tahun ibu kota. 2. Gado-gado. Gado-gado terbuat dari aneka sayur mulai dari kacang panjang, toge, kangkung, kubis, dan sayuran lain. Sebagai sausnya, makanan ini disiram sambal kacang sehingga rasanya gurih dan manis sesuai dengan lidah orang Indonesia. Ada juga yang menambahkan gado-gado dengan tempe, tahu, dan telur rebus. Makanan ini cocok untuk menu makan siang, selain mengenyangkan juga menyehatkan. Nasi uduk. Meskipun makanan ini bisa dijumpai di mana saja, sebenarnya nasi gurih dengan beragam lauk ini berasal dari daerah Betawi. Yang membedakan yaitu rasa nasinya yang gurih. Rasa gurih ini diperoleh dari santan, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai yang ikut dicampurkan bersama beras saat memasak nasi. Biasanya nasi uduk disajikan dengan lauk seperti ayam goreng, tempe kering, telur goreng, dan sambal serta taburan bawang goreng yang membuat makanan ini semakin lezat. Nasi uduk cocok dimakan untuk sarapan pagi karena mengenyangkan sehingga bisa menjadi cadangan energi untuk beraktivitas pada hari itu. Baik, demikian hasil presentasi tugas field trip dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.